Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kita dalam kondisi COVID, dan insya Allah kegiatan pada pagi hari ini akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan bacaan basmalah, semoga kegiatan ini berjalan sebagaimana yang diharapkan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada qada dan qadar. Tentu adik-adik ketahui bahwa iman kepada qada dan qadar adalah termasuk rukun iman. Dan pelajaran ini pernah kalian pelajari di SD maupun SMP. Di semester ganjil kemarin, di semester 5, kita belajar tentang iman kepada hari akhir. Dan ini adalah rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada qada dan qadar. Ya, baik, kompetensi dasarnya adalah mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah menyimpulkan ya pengertian iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua, menentukan dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam takdir. Ya. Yang keempat, mengidentifikasi hikmah atau manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang kelima, menerapkan perilaku mulia yang berkaitan dengan beriman kepada qada dan qadar. Yang keenam adalah menyajikan kaitan, ya. Jadi ada keterkaitan antara iman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Baik, itulah beberapa tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Ya, kita langsung pada materi pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian iman kepada qada dan qadar. Jadi, iman itu artinya adalah percaya atau yakin. Ya, sedangkan qada dan qadar itu adalah keputusan Allah terhadap makhluknya. Qada adalah yang belum terjadi, jadi ini qada adalah yang belum terjadi. Ini ya, yang belum terjadi. Sedangkan qadar adalah yang sementara terjadi atau yang sudah terjadi. Jadi kalau sesuatu yang belum terjadi pada diri kita itu namanya qadar. Tapi kalau sudah terjadi atau sementara terjadi, maka itu namanya qadar. Qadar biasa dikenal dengan kata takdir. Jadi kalau misalnya adik-adik hari ini, misalnya ada yang dalam keadaan tidak sehat, maka itulah takdirnya dia pada saat ini tidak sehat. Kalau kita umpamakan dalam orang membuat ini ya, proses pembuatan misalnya kue, ya, berarti keadaannya itu masih dalam rencana, belum tertuang atau belum terjadi. Tapi kalau qadar adalah sudah terjadi. Ya. Berikutnya adalah dalil. Dalil itu adalah dasar hukum yang berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar. Apa dalilnya? Itu adalah yang pertama adalah surat Al-Qamar ayat 54 ayat 49, maaf ya. Jadi surat Al-Qamar _ 54. 54 ini adalah nomor surat. Ayatnya adalah 49. Yang kedua adalah Quran surat Al-Hadid, surat yang ke-57, ayat yang ke-22. Kemudian surat Al-Isra itu adalah surat yang ke-17, ayat 13. Kemudian surat At-Taghabun itu surat yang ke-64 ayat 11. Silakan nanti adik-adik lihat di Al-Quran terjemah, lihat di daftar isi, di situ ada nama surah. Ya, jadi cara melihat ayat dalam Al-Quran itu lihat di daftar isi nama surah, kemudian silakan buka halamannya berapa, baru lihat ayat berapa yang kita cari.
Itulah dalil berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar. Ya. Kita lanjut pada macam-macam takdir. Ini ya, jadi macam-macam takdir. Nah, macam-macam takdir di sini ada dua macam. Yang pertama adalah takdir mu'allaq dan yang kedua adalah takdir mubram. Nah, sekarang apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq itu adalah takdir yang bisa diubah oleh manusia. Jadi keputusan Allah yang bisa diubah oleh manusia. Tentu perubahan itu diawali dengan ikhtiar dan usaha. Itulah yang bisa dirubah. Apa contohnya takdir mu'allaq itu? Contoh dari takdir mu'allaq adalah misalnya kepandaian ya. Jadi kalian yang mungkin dari segi IQ-nya sedang-sedang ya, bisa saja dia menjadi pintar kalau rajin belajar. Itulah takdir mu'allaq. Atau dari segi ekonomi. Kalau yang tadinya miskin atau mungkin penghasilannya hanya pas-pasan, tetapi dia berusaha secara maksimal, maka dia bisa berubah menjadi orang yang berhasil atau orang kaya ya, orang yang berkecukupan. Begitu juga dari contoh lagi kesehatan. Kalau kalian mungkin jarang mandi ya tentu kena penyakit gatal. Tapi kalau misalnya kita berusaha untuk selalu bersih, maka insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat. Itulah contoh dari takdir mu'allaq. Jadi takdir mu'allaq di sini adalah takdir yang bisa diubah berdasarkan usaha manusia atau ikhtiar manusia. Yang kedua adalah takdir mubram. Jadi takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Apa contoh takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia? Misalnya jenis kelamin. Kalau laki-laki ya laki-laki. Kadang-kala ada timbul pertanyaan. Salah satu contoh ibu Dorce. Dorce itu kan sebenarnya laki-laki, tapi kan dia berperan seperti perempuan. Itu pada hakikatnya tetap laki-laki, tetapi hanya jenis kelaminnya saja yang dioperasi, dirubah. Tapi hakikat dirinya adalah tetap laki-laki. Itulah contoh dari takdir mubram, jadi yang tidak bisa dirubah. Begitu juga kematian. Nah, kematian juga tidak bisa dirubah. Jadi kalau Allah sudah takdirkan dia meninggal hari ini jam sekian, maka tidak ada seorang pun yang bisa merubahnya, bisa memajukan atau memundurkan. Itu masuk pada takdir mubram ya. Jadi takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia ya. Saya rasa adik-adik paham ya. Jadi kalau yang takdir mu'allaq tadi yang bisa dirubah oleh manusia tergantung ikhtiar kita, sedangkan takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Jadi betul-betul sudah merupakan keputusan Allah yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dipengaruhi oleh ikhtiar manusia. Lanjut, apa hikmah beriman kepada qada dan qadar? Sekarang apa manfaatnya, apa hikmahnya kalau kita beriman kepada takdir? Gitu ya. Yang pertama adalah semakin yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak terlepas dari sunatullah. Ingat, apa yang terjadi pada diri kita semuanya atas kehendak Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah termotivasi untuk selalu ikhtiar. Kenapa di situ termotivasi untuk selalu ikhtiar? Ingat, qada dan qadar merupakan rahasia Allah. Ya, jadi ya, karena merupakan rahasia Allah, manusia tidak tahu bagaimana nasib kita nanti, maka kita terpacu, termotivasi untuk selalu berusaha dalam meraih cita-cita. Karena kita tidak tahu nanti ke depan nasib kita seperti apa. Kembali ke tadi, karena qada dan qadar adalah rahasia Allah. Ya, lanjut, yang berikutnya adalah meningkatkan keyakinan akan pentingnya, akan pentingnya doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Ya, sebuah usaha. Jadi ingat, seseorang berkaitan dengan qada dan qadar tadi, seseorang selain berusaha juga harus dibarengi dengan doa. Jadi doa dan berusaha. Kita cuma berdoa saja juga hal yang tidak mungkin tujuan kita akan tercapai. Kita berusaha saja tanpa berdoa juga tidak mungkin karena semuanya adalah atas kehendak Allah. Tetapi ingat, apa yang dikehendaki oleh Allah tentunya berkaitan dengan sesuai dengan ikhtiar manusia, sesuai dengan usaha manusia. Orang yang berdoa tanpa berusaha itu hal yang tidak mungkin ya.
Tetapi orang berusaha saja tanpa berdoa itu juga dikatakan orang yang sombong karena merasa dirinya tidak perlu dengan Tuhan, tidak perlu dengan Allah. Makanya kedua-duanya ini harus bebarengan. Jadi selain kita berdoa juga harus berusaha. Kalau kalian cuma berdoa saja di masjid, terus berdoa, ya Allah berikanlah saya rezeki, lantas kita tidak pernah berbuat, ya tidak mungkinlah turun rezeki dari langit, tidak mungkin turun uang sekian juta ke ini ya, jadi tetap harus dibarengi dengan usaha. Ya. Berikutnya, dan dibarengi dengan usaha tadi berkaitan dengan tadi, ada takdir mubram dan ada takdir mu'allaq. Ya, berikutnya yang meningkatkan optimisme. Ini optimis. Apa itu optimis? Nah, saya rasa adik-adik mungkin tahu ya. Jadi optimis itu dari yakin dalam menatap masa depan. Tentu berkaitan dengan ikhtiar yang sungguh ada kaitannya dengan poin yang di atas tadi. Meningkatkan keyakinan akan pentingnya doa dan keberhasilan sebuah usaha. Sebuah usaha itulah namanya ikhtiar. Jadi kita yakin kalau kita sudah berusaha secara maksimal, belajar dengan sungguh-sungguh, pasti saya yakin saya pasti bisa. Kalau kita misalnya sudah kelas ujian, pasti saya yakin saya pasti lulus dengan nilai yang memuaskan. Kenapa bisa kita memastikan? Karena benar-benar kita sudah berusaha secara maksimal. Itulah yang dikatakan meningkatkan optimisme. Ya, berikutnya meningkatkan kekebalan jiwa. Kenapa bisa meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi setiap rintangan dalam usaha sehingga tidak terjadi putus asa? Karena ingat, apapun yang kita usahakan, yang kita ikhtiarkan, dan itu adalah keberhasilannya, itu adalah tergantung pada kehendak Allah. Jadi meskipun kita sudah berusaha lantas gagal, maka kita tidak mudah putus asa. Atau mungkin dalam setiap perjalanan kita berusaha ada rintangan-rintangan, maka kita tidak boleh mudah putus asa. Tentu koreksi diri, kira-kira kurang apa ya saya sampai usaha kita gagal. Atau mungkin saya masih sering meninggalkan kewajiban-kewajiban, misalnya sholat kita masih bolong-bolong, atau mungkin sekali-sekali masih berbohong. Itu semua menjadi koreksi pada diri kita bahwa mungkin itulah salah satu sebab bahwa usaha kita bisa gagal. Jadi kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah, jangan mengatakan masa saya sudah berusaha lantas usaha kita gagal, berarti Allah tidak adil. Kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Kita harus mencari mengoreksi diri, kira-kira apa kekurangan saya sampai usaha saya tidak berhasil. Ya, berikutnya adalah menyadarkan manusia bahwa ke dalam kehidupan dibatasi. Ini dibatasi oleh aturan-aturan. Jadi kita hidup ini dibatasi dengan aturan. Apa tujuannya? Tentu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Ingat, di pelajaran kelas di kelas 12 yang semester ganjil kemarin ada iman kepada hari akhir. Ingat, semua manusia akan kembali kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini harus ada aturan. Peraturan-peraturan yang harus kita taati dalam hal ini tertuang di dalam Al-Quran maupun hadis. Supaya langkah kita memiliki arah dan kita selalu berada di jalan kebenaran. Jadi di situ tujuannya tadi adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Insya Allah kalau kita selalu mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh Allah lewat sumber hukum kita yaitu Al-Quran dan hadis, insya Allah kita dunia selamat dan lebih-lebih kita di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau kita bertentangan, melanggar aturan, misalnya mencuri, di dunia saja sudah susah, pasti kalau didapat ya mungkin dapat pukulan, bahkan sampai masuk penjara. Itu. Tapi kalau kita selalu ikuti aturan-aturan yang diberikan oleh Allah lewat sumber hukum Islam kita, insya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu bisa terwujud. Jadi selamat dunia maupun selamat di akhirat. Ya, berikutnya adalah penerapan perilaku mulia. Ini penerapan perilaku mulia ini setelah kita beriman kepada qadar dan qadar, kira-kira perilaku apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Jadi kalau kita percaya
kepada takdir Allah, qada dan qadar Allah, tentu kita bisa menjauhkan diri dari sifat sombong. Sombong itu merasa diri lebih dari orang lain. Dan ini kaitannya kalau usaha kita sukses. Biasanya kalau usaha kita sukses, kalau iman kita tidak kuat, disitulah terletak sifat sombong. Tetapi karena kita yakin bahwa takdir itu adalah dari Allah, maka insya Allah kita bisa menghindari sifat sombong. Kemudian putus asa. Kita bisa menjauhkan diri dari putus asa. Ini ya, dari putus asa. Kenapa bisa menjauhkan diri dari putus asa? Karena kita ingat tadi, meskipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi keputusan terakhir adalah ada di hak Allah. Jadi kalau misalnya kita sudah berusaha lantas hasilnya tidak memuaskan, maka Ibu sudah sampaikan tadi, kita harus koreksi diri. Kita tidak boleh menyalahkan Allah bahwa Allah tidak adil, kita tidak boleh. Tentu ada hal-hal yang mungkin kita langgar ya, aturan-aturan Allah yang mungkin masih kita abaikan, sehingga usaha kita mungkin gagal, dan disitulah kalau orang beriman tentunya kita tidak mudah putus asa. Berikutnya adalah banyak bersyukur dan bersabar. Ini berkaitan dengan kalau banyak bersyukur, tentu kalau usaha kita berhasil, tentu banyak bersyukur. Jadi ada ayat yang mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang kuberikan, maka Allah akan menambahkan nikmatku. Tapi barang siapa yang tidak pandai bersyukur, maka siksaku sangat pedih. Kemudian berikutnya bersabar. Bersabar ini berkaitan dengan kalau usaha kita gagal. Ada kaitannya tadi dengan ini ya, dengan putus asa. Jadi orang yang usahanya gagal, maka tidak mudah putus asa. Disitulah letak kesabaran seseorang. Oke, lanjut yang ketiga adalah bersikap optimis dan giat bekerja. Yakin bersikap optimis. Kenapa optimis? Karena dia berusaha semaksimal mungkin. Ya, yakin bahwa usahanya pasti berhasil. Jadi ikhtiar dan doa. Jadi harus berusaha dan berdoa. Yang keempat adalah selalu tenang jiwanya. Jadi perilaku mulia yang harus kita terapkan, jiwa kita berusaha selalu tenang. Bagaimana caranya? Kita harus kembali apapun yang kita usahakan, semuanya Allah yang menentukan. Manusia hanya berkewajiban untuk berusaha atau berikhtiar. Ya, sekarang apa kaitannya antara iman kepada qadar dengan sikap optimis, berikhtiar dan tawakal? Nah, mungkin adik-adik bisa tahu ya apa pengertian optimis, apa pengertian ikhtiar, dan apa pengertian tawakal. Optimis tadi Ibu sudah sampaikan. Jadi optimis adalah ya yakin bahwa usahanya berhasil. Berikhtiar berarti usaha. Sekarang tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah dibarengi dengan usaha dan doa. Jadi kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berdoa semaksimal mungkin, baru kita pasrah kepada Allah. Semuanya aku serahkan kepadamu ya Allah. Apa yang terbaik untuk saya, sudah itu yang akan saya terima. Itulah yang dikatakan tawakal. Jadi berserah diri setelah diawali dengan usaha dan doa secara maksimal. Ya. Sekarang apa kaitannya antara orang beriman kepada qadar dan qadar dengan sikap optimis, ikhtiar dan tawakal tadi? Jika kita percaya akan adanya takdir baik maupun takdir buruk, ingat takdir tidak selamanya baik dan juga tidak selamanya buruk, kadang-kala baik, kadang-kala buruk. Maka pasti kita selalu berpikir optimis, kita selalu berpikir yakin terhadap ketentuan Allah. Kenapa? Karena kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha, baru dibarengi dengan tawakal untuk tetap melakukan yang terbaik walaupun takdir berkata lain. Jadi kalau misalnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, lantas keputusan Allah adalah misalnya usaha kita gagal, maka kita harus bersabar. Ada kaitannya dengan yang di materi di atas tadi ya, jadi harus bersabar. Ya. Jadi tetap kita harus melakukan yang terbaik. Nah, pasti di balik kegagalan itu ada hikmahnya. Tinggal kita mencari kira-kira apa hikmah di balik itu. Apa kira-kira kekurangan saya sampai usaha saya tidak berhasil. Jadi kita tidak boleh menyalahkan Allah. Itu bagi orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman kepada takdir, pasti dia adanya hanya su'udun. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak adil. Karena memang dia tidak percaya dengan takdir. Nah, itulah bedanya antaranya orang yang beriman kepada takdir dengan orang yang tidak beriman. Jadi kalau orang yang tidak beriman ya
pikirannya selalu menyalahkan Allah. Tetapi kalau orang yang beriman, kita tahu takdir, ada takdir baik maupun takdir buruk. Intinya adalah kita setelah berusaha, setelah berdoa, kemudian kita tawakal, dan seandainya usaha kita gagal, maka kita harus mengintrospeksi diri. Kira-kira hal-hal apa yang kita tinggalkan, yang mestinya kita kerjakan, lantas kita tinggalkan. Dan mungkin itu bisa saja sebagai sebab bahwa usaha kita tidak berhasil. Iya, saya rasa itu materi kita ya. Jadi singkat, padat, dan insya Allah materi ini bisa menambah keimanan kita. Ingat, manusia diberikan kebebasan untuk berikhtiar sebatas sesuai dengan aturan-aturan agama. Betul, manusia disuruh berusaha, tetapi harus berusaha yang bersifat halal, jangan menyimpang dari aturan agama. Dalam hal ini dituangkan dalam Al-Quran maupun hadis. Iya, baik adik-adik, ini ada evaluasi. Jadi di tujuan pembelajaran tadi kalian bisa mengerjakan soal ya. Jadi yang 6 poin tadi mulai dari pengertian, dalil, macam-macam takdir, hikmah beriman, penerapan perilaku, keterkaitan kepada qadar dan qadar, itulah sebagai tugas ya, mengecek kemampuan kalian apakah bisa paham tentang materi ini atau tidak ya. Jadi silahkan nanti dibaca kembali materinya, dan terima kasih atas perhatiannya, dan insya Allah materi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan ingat, manusia semuanya akan kembali kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban seluruh amalan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Terima kasih, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah, selalu berada dalam jalan kebenaran, dan insya Allah COVID ini segera berakhir dan kita bisa belajar sebagaimana biasa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, sebelum itu marilah pelajaran ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.